kalau dia dijadiin satu, bisa nggak ngalahin tim Indonesia Patriots? Bisa ya. Bisa karena siapa yang megang bagus ya? Ini banyak pemain yang udah lama juga loh di liga gitu loh. Iya, ya kan? dan yang seperti gue bilang tadi, ini bagus-bagus semua. Iya. Bagus pada saat kita nonton, Oke. pas kita lihat di catatan Bagus juga. ya. Halo, kembali ke Main Basket Podcast. Edisi hari ini kita ngomongin Indonesia Patriots lagi. Ngomongin Indonesia Patriots. Ya, jadi gue Idan, teman gue Santun. Gue temennya Men in Black. ya. Boleh ya? Ya. Dimas. Temennya Men in Black gue. Yoi, nah, kita ngomongin Indonesia Patriots nih. Jadi kita udah beberapa kali nggak tahu juga ada berapa kali ngomongin Indonesia Patriots, tapi gini. Semakin kita lihatin Indonesia Patriots nih, seolah-olah semakin ada hal baru yang bisa kita temukan. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada hal baru lagi yang gue temukan adalah dan kita temukan di sini dan pengen kita obrolin nih, Boy. Oke, boleh. Rata-rata usia pemain Di Indonesia Patriots itu adalah di bawah 23 tahun. Memang ada yang usianya muda sekali kayak Dame 15 tahun kalau nggak salah. Terus ada juga yang Armando, setahu gue sih Armando. Berapa? 18 ya? Iya, 18 atau tahun. 17. Nah, tiba-tiba nggak tiba-tiba sih. Kita nih kepikiran. Kayaknya kalau Indonesia Patriots ini diadu sama tim yang berasal dari IBL tapi dengan usia yang juga sama-sama mereka Di bawah 23, jangan-jangan bisa seru juga. Langsung kita cari nih, Boy. Kita cari teman-temannya. pelatih, owner, manajer. Kita menemukan ada sekitar Ada berapa orang, Boy? 40, 39, 40-an pemain usia 23 tahun. Yang udah berlaga di IBL. Ya. Pemain pro semua. Pro. Ada yang rookie juga memang. Tapi juga ada sudah tahun kedua, tahun ketiga. Oh, ada juga. Ada. Jadi terus kita coba pasang-pasang kan. Dari sekian banyak 39 pemain nih, siapa yang kira-kira bisa dibentuk, kita cari 12 orang lah. Katakanlah 12 orang, jadiin satu tim. Bisa nih nandingin Indonesia Patriots. Kita temuin kayaknya bisa. Daftarnya ada di mejanya Om Dimas dan Om Santan. Bisa. Ya. Cuma gue pengen programnya sama. Wah, kalau misalnya programnya sama, menurut gua nama-nama yang sudah ada di kita ini, gua rasa bisa diadu. Iya, makanya itu bisa diadu, bisa cuma sama program kalau programnya ada dibanding-bandingkan buat apa? Iya. Ya kan? Maksud gua sama aja jalanin programnya. Ya, sebelum lanjut tuh gua malah mikirnya gini. Apa? Kalau misalnya pemain-pemain yang kita pilih ini ya, yang usianya relatif sama dengan Indonesia Patriots, dipegang sama Coach Gibi misalnya, yang bikin juara aspak gitu. Oke. Jangan-jangan ngelawan. Jangan-jangan ngelawan nih. Jadi maksud gue gini, nanti tuh pilihan kita untuk FIBA Asia Cup 2021 jadi makin banyak. Karena makin banyak pilihan. Ya. Makin banyak pilihan. Ini pemain-pemainnya juga luar biasa loh. Ya. Gitu. Ya. Karena udah terbukti di regular season. Ya. Yang kita lihat ya kan. 2021. Ya, 2021. Bahkan ada yang di tahun sebelumnya. Iya. Kita mulai aja ya Tun ya. Siap Tun ya? Iya. Udah gak sabar kayak pengen ngomong. Nah. Lu boleh langsung ini deh Tun. Dari lu aja. Gimana? Dari nama-nama yang kita sodorkan itu. Oke, ini kayaknya kalau buat diadu sama tim Patriot yang sudah ada yang berlaga ini nggak kalah oke, Boy. Iya. Menurut kita juga. Kita tak sebutkan ya? Iya, boleh. Sebutin ya. Sebelum Santun sebutin, nama-nama yang akan disebutkan oleh Santun ini adalah nama-nama pemain di luar Indonesia Patriots berlaga di IBL 2021, usianya di bawah 23 tahun semuanya. Tun. Anthony Erga. Wow. Timnya apa? Satya Wacana. Oke. Agassi Gontara itu sangat muda loh ternyata. Umur 21. Pelita Jaya. 21 tahun. Tapi apa Agassi itu ada di senior ya? Senior. Iya, bahkan dia udah masuk senior. Oke, masukin aja. Yoi. Dio Tirta. Timnya apa? Lovre, Dewa United. Patrick Nicholas. WB. West Bandit. Yonatan itu berapa sih? Pacific Cesar. 23. Iya. Masih masuk lah. Selanjutnya benchnya Samuel Devin benchnya
dari BPJ. Regi Mononimbar dari Pelita Jaya. David Nuban, Satya Wacana. Habib Tito Aji, West Bandit. Brian Brian dan Brian ya. Satya Wacana ya. Yang keriting ya? Iya, keriting. Terus ada Alexander Franklin dan Hengki lah. Oke. Santun Dimas, menurut lu kalau pemain-pemainnya dijadiin satu bisa nggak ngelawan Indonesia Patriots? Tun. Bisa sih. Bisa menang atau bisa? Bisa seru. Kenapa? Bisa seru. Ya mereka itu berdasarkan statistik nggak kalah sama mereka yang sekarang nongkrong di Patriot itu. Dan head to headnya kayaknya head to head ya. Kalau misalnya nih gue sebutin ada Yuda misalnya di Patriots. Siapa di tim ini yang bisa mengimbangi Yuda? Bisa lawan Yuda gitu head to head. Jaga Yuda atau dia juga Yuda akan kesulitan jaga dia gitu. Aku langsung Agassi itu sebenarnya bisa main di point guard ya sebenarnya. Bisa kalau ngelihat karakternya bisa. Si Agassi malah punya keunggulan di size dan lebih matang tinggi kayaknya daripada Yuda menurut gue ya. Agassi. Jadi aku sebenarnya pengen pengen ngelihat tim Nas Indonesia itu punya point guard yang punya size lebih tinggi. Ya. Karena kita mikirnya kalau melawan tim luar yang punya size juga yang tinggi-tinggi, paling enggak betul. Nah, dan Agassi aku melihat ada potensi di situ memang. Dimas Kelly juga dulu, Dimas tuh tinggi ya, Mas ya, dibanding anak-anak sekarang ini. Seorang point guard mungkin lah ya, pemain tinggi. Siapa? Dimas termasuk point guard yang tinggi. Tinggi dia. Kelly juga ya? Kelly enggak, Kelly setimah sama aku. Kelly sama Dimas tinggi mana? Tinggi dia. Tinggi Dimas. Tinggi dia. Kelly itu masih 70-an. Dimas sudah 80-an dia. Ya. Ada satu lagi yang tinggi. Siapa? Daniel Wenas. Maksudnya point guard dulu sempat. Sekarang kan masih point guard tuh? Enggak. Itu tinggi tuh. Tapi sering bawa bola dia. Dulu sempat dipercaya sebagai waktu sama Coach Ito ya. Sama Coach Ito ya. Dia sempat main banyak di posisi 1. Terus apa lagi, Boy? Head to head ya? Enggak mesti kita head to head. Tapi ngomongin aja. Misalnya siapa? Gue ngomong ke lu misalnya di Patriots itu siapa yang menonjol kemarin ya? Bagir misalnya. Bagir ya. Siapa yang bisa tempel Bagir kalau di ini kan umurnya sama-sama aja ini. Iya. Habib. Gua agak miss sama Habib yang ini ya. Habib Tito Aji. Lu enggak lihat maksudnya? Iya, gimana? Habib lu bisa potensi. Gua pernah main bareng, maksudnya pernah jadi lawan gua. Tinggi mana sama Bagir? Bagir. Sama. Siapa? Coba lihat deh. Habib tuh tinggi. Tapi nggak sampai 90-an. Tapi dia tinggi. Tahu aku tinggi. Punya size juga. Dan lu yakin dia bisa compete? Habib itu mungkin 185 atau 88 lah. Iya, mungkin ya. Nah, betul toh? Tapi gua pernah main sama dia. Dia jadi musuh gua. Iya. Orangnya keras. Bisa sorry itu saya dari Indonesia Patriot gua nggak ada lihat anak pemain yang keras. Bagir? Nggak keras, tapi maksud gue nggak keras gimana ya, tough nggak, maksudnya apa ya, gimana ya ngomongnya ya, maksudnya nggak bisa nahan keras kuat gitu, nggak bisa Boy. Kelvin? Nggak juga. Ada dong Armando. Tapi kan nggak terarah. Belum terarah. Belum kelihatan juga Armando ya, nggak banyak juga main sini playnya nggak ada. Mungkin lagi proses. Kerasnya gimana ya gue. Dan itu bisa dikalahin sama Habib. Iya. Habib mungkin ada pengaruh juga, dia udah banyak jam terbang. Iya sih. Iya kan? Sebelum di pro. Dia udah latihan sering sama Bandit. Bukan. Sering mentarkam kayaknya. Di Surabaya sering mentarkam, main mahasiswa. Cerita dikit tentang Habib ini. Dia misalnya nih. Dia Surabaya ya? Surabaya. Pokoknya gue tahu dia di Surabaya. Iya, Jawa Tengah. Aslinya ponnya sana ya. Nah, Jawa Tengah. Tapi gue taunya dia di Surabaya. Ubaya. Dia karena Ubaya. Ada tim Surabaya itu namanya Mahameru ya. Iya, gue tahu dia di situ. Terus dia pun sekarang kuliah di Universitas Surabaya. Ubaya. Itu gue rasa dia sangat bisa nahan Bagir kalau head to head ya. Iya. Ini catatan kita, dia selama musim reguler kemarin dia rata-rata main 17,4 menit per game. Jadi lumayan dapat tempat kepercayaan dari pelatihnya, dari coach bos ya. Ya, coach. 7 poin per game, 5 rebound per game. Efektivitas field goalnya ini 50%. Ini cukup tinggi, jauh di atas rata-rata efektivitas field goals di IBL. Berarti ini
oke juga ya Habib ya. Bisa Kuat ya? bisa untuk Mas Santo juga tahu ya orangnya. Tahu. Iya. Iya. Berapa kali aku ngeliat dia kok. Iya. Buat Dan pas ngeliat pas di West Bandit ini sebenarnya aku agak surprise. Bagus soalnya aku lihat dia. Iya, efektif. Menit playnya kan gak terlalu banyak, cuman dia efektif di tim itu. efektif. Ini di nama ini juga kita nulis Patrick Nicolas. Tuh cerita dikit tentang Patrick Nicolas. Bagaimana Patrick Nicolas juga sebenarnya bisa jadi West Bandit tuh. Iya. Bisa jadi alternatif. Siapa tahu malah bisa ngisi Patriots atau iya, usianya masih masuk kan ya? Iya. Patrick Nicolas berapa tingginya, Boy? Iya bisa. Yang kita pilih kan semuanya usianya masuk. Iya masuk 23 masuk. Iya. Ya. Patrick Nicolas itu iyalah dia tipikal defender tuh. Iya, defender dia. Reboundnya juga lumayan ini. Ya. 6,6. Poinnya 6,4. Iya. Kuat di bawah ring. Ya. Yang paling penting dia itu apa ya? Kalau 87 ya? Nah, 87 dia bisa nge-shoot gak sih? Enggak. Setahu ini sejauh gue belum bisa. Gue nggak ngelihat banyak dia nge-shoot lah gitu. Belum ya. Dia selalu main post, pick and roll gitu loh. Nah, aku Patrick Nicolas tuh ya oke lah kalau dimasukin, cuman aku malah ngelihat yang aku kembali lagi, aku sorry ya mundur ya. Yang bisa jaga siapa sih Bagir itu sebenarnya si Lakai. Lakai ya. Lakai ini sebagai defender itu cukup menjengkelkan lawannya. Iya. Karena aku memperhatikan dia semenjak dulu juga pas IBL masih ada pemain asing. Itu dia tuh enggak mau kalah loh. Iya. Enggak mau kalah. Maksudnya kalah size tapi dia tetap berperan. Dan dia enggak takut sama siapapun kayaknya Lakai ini. Iya. Cuman kemarin kan dia memang sudah agak gemuk kan dia. Mungkin kalau kembali lagi ke performa badan yang dulu oke lah Boy. Iya. Dan dia lumayan tinggi anak itu. Iya. 192 mungkin dia tingginya itu. Bisa head to head Bagir itu sangat bisa. Kalau yang lainnya gimana Mas? Lu lihat misalnya di Patriots siapa lagi ya yang siapa kemarin jersey nomor 1? Aldi ini kan buat kita pemain yang cukup potensial ya. Potensial walaupun kadang-kadang tidak begitu tersoroti banyak, tapi Aldi bagus lah. Aldi siapa bisa? Kita punya juga pemain yang tidak tersorot terlalu banyak. Siapa? Dio Tirta. Ya itu cocok itu. Cocok kan? Mirip kan? Dio Tirta, cerita Dio Tirta. Secara size sama mirip-mirip ya. Dio Tirta shooter juga. Iya. Langsing juga kayak siapa tadi nomor 1 namanya? Aldi agak berisi Boy. Agak berisi Aldi ya. Oke. Dan ya itu shooter yang mematikan dua-duanya kalau gue bilang karena ready to shoot posisinya di corner dua-duanya. Match up match. IFG-nya juga bagus Boy. Iya. Iya, IFG-nya juga bagus dan 51%. Iya. Perlu kita ingetin lagi ya, IFG itu adalah efektivitas field goal terbaik karena memadukan 2 poin dan 3 poin dalam hal yang berbeda. Kalau field goals biasa tuh jumlah masuk sama jumlah total tembakan, tapi kalau effective field goals 3 poinnya dibedakan. Nah, nama-nama ini tuh ya, yang menariknya adalah semuanya bagus. Semuanya ini di atas rata-rata liga kita umumnya ada beberapa emang di bawah ini. Iya ada. Umumnya di bawah, umumnya di atas rata-rata liga yang 42%. Bahkan ada yang sangat baik dan masih muda gitu. Sebaliknya ya, di Patriots ada dua pemain lah yang bahkan minute play-nya banyak, tapi efektif field goals-nya rendah sebenarnya. Minute play banyak. Jauh di bawah rata-rata liga. Jauh di bawah rata-rata liga. Sehingga menurut gua pemain ini yang kita pilih ini sangat mungkin menggantikan Patriots kalau mau gitu. Sebenarnya Coach Toro atau siapapun, Coach Yobel punya pilihan lebih luas kalau misalnya mau melihat pemain ini. Tapi itu kan menurut lu kan karena si pemain yang lu bilang minute play-nya banyak tapi FG-nya rendah karena dia bermain di timnas Patriots. Nah, sedangkan mereka ini nih semuanya bermain di timnya masing-masing, bener kan? Iya. Makanya keluar nilai ini gitu loh, Boy. Ngeri ya maksudnya ya. Coba mereka digabungin, mungkin ada juga yang seperti pemain-pemain di Indonesian Patriot. Ngerti maksudnya?
Karena mereka semuanya pemain bintang. Ya. Kalau ini kan enggak kalau bintang sih belum tentu ya. Si yang semua ini mereka ini. Yang di Patriots maksud Yang di Patriots maksud ya pemain pilihan lah. Pemain pilihan. Pemain pilihan bukan bintang ya, pemain pilihan. Kan ini semuanya kita pilih juga nih. Pasti kan kita misalnya mainkan Anthony Edgar siapa segala macam, tapi kan belum tentu dia seefektif dia bermain di klubnya masing-masing. Bisa gitu ya? Ya, bisa aja karena misalnya nih sebutlah misalnya semua garda-garda terbaik dari Indonesia Patriots. Siapa? Yuda. Saya di bawah itu. Ya saya rendah sekali malah 28. Efektif field goalsnya berapa? 21. Itu jauh sekali tuh di bawah. Sultan di bawah rata-rata. Itu ya, siapa? Adi. Siapa tadi yang nomor 1? Aldi ya. Aldi nih. Bandingin sama di sini dia kita namanya Samuel Devin misalnya. Samuel Devin menurut lu masuk gak ke Indonesia Patriots kalau mau dimasukin? Layak gak? Layak. Menurut gue layak. Samuel Devin layak. Ya. Malah sebenarnya Boy, aku berpikir Yuda kan karakternya itu memang dia point guard yang mengancam dan eksplosif toh. Kita perlu juga karakter point guard yang seperti Samuel Devin. Samuel Devin juga mengancam loh Boy. Iya, tapi dia lebih tenang. Lebih tenang. Yuda kan bus gitu loh. Hilang. Ya saya lebih parah. lebih parah cepatnya maksudnya. Kadang lebih tidak terarah. Tapi tidak tahu ya, mungkin dia karakternya begitu. Ini aku melihatnya lebih tenang gitu loh. Kapan dia harus dia lebih gini. Dia mengatur ritmenya. Samuel mengatur ritmenya. Kapan pelan, kapan cepat. Yes. Ya, dan dia juga bisa take action buat poin. Iya, sangat bisa. Sangat bisa masuk sebenarnya kalau ada coach berpikiran, ini aku mau tes bisa, sangat bisa menurutku. Ini ada satu nama juga kita di sini David Nuban. Regi juga sebenarnya. Ini gue pengen semua dibahas deh. Regi sama David Nuban. Gue walaupun David Nuban sedikit di bawah rata-rata liga ya, IFG-nya 40%, David Nuban dulu ya, tapi dia masih 9,7 poin per game, masih cukup baik kontribusinya. Bahkan David Nuban ini pernah dipanggil di timnas senior. Dua ini juga pernah, Regi juga pernah kan? Regi juga pernah gitu. Nah makanya Regi Games. David Nuban itu berapa umurnya? Di bawah 23 semua. 98. Nah, itu bagus ya. Bagus loh ya, bagus. Coba gua sih kalau gua ya, nih David Nuban itu atletisismenya luar biasa. Buat gua. Nah, tinggal dia bagaimana. Jadi proporsional lah ya. Proporsional bagus, terus apa ya? Betul. Tinggal matang. Bagaimana cara membuat dia tuh menjadi seorang pemain yang eksplosif. Gue pengen anjir kalau dia eksplosif. Dia eksplosif sudah Boy. Aku melihat cuman dia kurang matang. Masih kurang aja. Kalau kurang lepas. Enggak tahu kalau Santun bilang gitu. Tapi kurang lepas. Iya betul, kayak ada yang tertahan ya. Iya, kalau dia lambah lagi nih si David Nuban nih. David Nuban di Patriots ya bisa jago, apalagi di Satya Wacana gitu. Sejujurnya yang kita bahas pemain yang pernah kita bahas David Nuban ya, yang lu pilih ya, lu yang pilih. Gue nggak tahu sebenarnya permainannya seperti apa. Waktu itu belum tahu. Oke. Setelah lihat regular season yang kemarin nih. Lu lihat David Nuban. Oke sih. Ya. Bisa banget bersaing sih. Iya. Dan setuju juga waktu itu dia dipanggil ke timnas. Setuju gue. Karena memang ya sebenarnya mungkin masih bimbang ya si David Nuban ini, karena gue lihat syutingnya bagus. Iya. Tapi terkadang dia yang buat situasi juga. Iya. Jadi punya peran lebih. Itu mungkin yang menahan dia gitu loh. Lu beberapa kali ya, kita lihat beberapa kali pemain Patriots itu berani menurut gua. Berani lepas, nggak ada beban gitu. Iya, nggak ada beban. Gue lihat siapa aja, Dame slam dunk di traffic. Siapa Yonga pernah slam dunk. Terus gila-gila gitu. Nuban juga menurut gua tuh adalah salah satu pemain yang menurut gua bisa melakukan itu tanpa bukan tanpa harus nunggu fast break untuk slam dunk. Kan banyak kita fast break baru slam dunk gitu. Ini tuh Nuban tuh bisa banget untuk pas gitu. Buat gue ya. Tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat Nuban atau teman-teman di Satya Wacana gitu. Betul. Lu nah ini selanjutnya temannya Nuban, Brian aka Brian. Lu gimana Brian? Bagus sih Brian ini, cuman dia PR-nya cuman di fisiknya aja. Cabi. Yes.
Ya dia Xabi. Dia itu kayak pengalaman loh, berapa musim Brian? 3 kali ada. 3 atau 4 musim ya. Lama Brian loh. Dan dia improve. Dari sebelum-sebelumnya aku lihat ini bagus orang ini. Cuman ya mau enggak mau memang fisiknya harus dibentuk. Harus berotot ya. Enggak usah berotot, cuman profesional. Dia kan kelihatan banget kan gemuk. Iya. Ya maksudnya itu kita ngomong basket loh ya. Kita ngomong basket itu pasti mengganggu. itu ngomong jujur, ngomong idealnya nggak begitu. Berotot ya. Tapi nggak usah berotot, cuman ideal lah. Dengan yang ada aja sekarang, Brian yang ada ini cukup menyesuaikan orang. Lawan Kelvin sama si Bagir atau siapa lagi itu bisa terbukti kok. Bisa banget. Ya. Nggak gampang orang lewatin dia. Iya. Di bawah ring orang kesel sama dia. Kamu mau lihat kalau pemain big man itu efektif atau enggak? Gimana? Kalau dia mengesalkan orang itu berarti bagus. Oke. Itu aja. Iya, orang kesel sama dia. Iya. Berarti bagus dia itu. Saat defense dia. Lu Iya, ada apapun catatan itu. gak si Brian. Kalau Brian gue bilang masukan aja mungkin buat dia kalau dia nonton nih. Iya. Pertajam lagi keputusan finishing. Oke. Karena memang benar di defense dia nyusahin banget. Tapi saat finishing ragu-ragu. Berapa tingginya, Boy? Si mau di 90 ada ya? Attack tapi kayak takut-takut padahal dia punya size gitu loh. Iya. Atau dia memanfaatkan bodinya. Betul. Kontak dulu kayak apa tuh. Kalau anak basket polos itu dan saat bermain di 96 Boy. Sama kayak Bagir. Brian ya? Iya. Oh iya, bisa betul. Sementara Bagir kan bahunya lebar, ininya berotot. Iya. Anak basket polos tuh Mas ya. Kalau kata orang-orang zaman dulu, saat lu main di profesional lu nggak bisa sekadar kamu berarti amat zaman dulu terus ya? Aman zaman dulu ya? Padahal baru nggak bisa asal layap gitu aja gitu loh. Ya betul. Pasti ada yang mau blok lu apa, nah itu nggak bisa. Nah itu masih dilakukan Brian. Pick and roll dapat bola udah mau layap aja, nggak bisa Brian. Pasti ada yang nahan lu, ada yang mau ngeblok lu. Lu punya teknik apapun dengan finishing harus dipertajam. Oke. Itu Brian sih ya. Brian. Coach Meldi, Om Zaki, Brian tuh. Pecut. Iya. Karena mereka punya potensi. Iya. Kita kan ngomong ini karena mereka punya potensi. Seharusnya mereka dengar itu jadi masukan yang bagus. Ya. Selanjutnya kita juga pengen bahas sedikit Alexander Franklin. Kenapa Franklin juga Satya Wacana ya? Satya Wacana. Potensial bisa dia layak masuk Patriots sangat gitu. potensial. Bahkan ngelawan Patriots juga bisa head to head dengan selama musim reguler dia rata-rata mencetak 10,3 poin per game. 3 rebound, 1,3 assist, steal, effective field goals-nya 50%. 50%. Cukup jauh di atas rata-rata liga. Artinya ini pemain jago. Pemain jago dan kontribusinya gede banget gitu buat Satya Wacana. Lu ada catatan dikit nggak tentang Franklin? Kalau gue sih ngomong Franklin, ingatnya cuma defense-nya nggak mau nyerah. Oke. Full court dia konten terus orangnya tuh. Yeah. Misalnya orangnya yang offense nggak mau passing, mau attack dia terus diikutin di depannya terus sampai di front court. Nggak nyerah, jongkok terus gitu loh, nggak ada capek gitu loh. Itu hebatnya dari Franklin, nggak mau nyerah dalam defense, kerja keras terus. Karena kalau dalam bermain basket 5 lawan 5 itu lihat satu orang aja kerja keras untuk melakukan defense, teman yang lain pasti terhipnotis buat melakukan itu juga gitu loh. Teman gue udah capek di depan nih, bersikeras, masa kita diam-diam aja gitu loh. Itu dan banyak juga momentum-momentum big shot yang dia lakukan saat di Satya Wacana. Tembak 3 point merubah keadaan gitu. Ya itulah, Franklin nih sangat layak lah. Ada ini enggak tuh tentang si Franklin? Ya sama kayak Dimas sih. Sama ya. Satu yang cukup mengejutkan gue juga nih adalah Yonatan ya. Yonatan Pasifik loh. Iya. Improve juga sih. Gue cukup sering sih lihat dia. Dia lama loh di Pasifik sih kan 3-4 tahun lalu. 3 tahunan 4 tahun sudah ada dia di Pasifik. Cuma orang Jerman. Dan peningkatan dia itu cukup kayaknya sih dia itu kan sama David Singleton itu sempat dia dipercaya waktu masih ada tim apa pemain asing itu. Iya. Dia banyak itu dipasang. Apa juga kaget. Jadi dia masuk situ loh. Kesininya pas udah nggak ada pemain asing dia tetap improve. Iya. Percaya dirinya minimal ada boy. Iya. Yang penting kan manusia gitu. Manusia pemain. Awalnya gue pikir dia bakal gantiin Galang gitu loh boy. Maksudnya lebih ke rebound segala macam. Tapi kecil nggak sebesar Galang. Iya. Maksudnya cuma rebound. Beda tipis boy. Masa sih? Tingginya berapa sih Jonathan? Jonathan sama Galang jauh loh, gede Galang.
Tapi beda tipis, nggak sampai berapa banyak tingginya. Tapi kehebatannya Jonathan, Mas, finishingnya oke. Ya, finishingnya oke, reboundnya bagus juga. Galang ragu-ragu. Galang tuh kalau menurut gua mindset ulang, lu tough di defense aja gitu loh. Mindsetnya dia. Sekarang ini. Tinggi boy. Beda tipis 5 cm segini dong boy. Iya. Gitu. Mindsetnya Galang mungkin ya. Kalau Jonathan, Galang tuh dia sudah mau tembak free throw aja dia masih mikir harus rebound. instingnya udah tuh ya. Bagaimana cari rebound? Berarti dia mikir nggak masuk. Kalau Jonathan, bercanda lang. Finishingnya Jonathan oke. Kalau kita lihat ya. Poinnya berapa sih dia? 10,3. Iya. Oke kan. 7,6 rebound. Effective field goalsnya 42%. Yes. Effective field goals pemain IBL 2021 42%. Artinya Jonathan di atas. Cukup jauh di atas beberapa pemain yang lain. Ya. Gitu. Oh, ada fotonya di depan gua. Dilihatin terus gua setiap ngomong dia fotonya gitu soalnya. Ada yang belum kita bahas nggak? Anthony Erga. Erga. Apa namanya? Dari Bangka juga ya. Franklin juga Bangka. Oh iya, Franklin juga Bangka. MVP ya? Abraham musim lalu Bangka. Ya. Anthony Erga mulai matang di liga. Wah gila sih gue bilang kemarin lihat, makanya gue salut sih sama Satya Wacana. Syaurat bener, kalian membuktikan mengasih perlawanan ke semua tim siapapun itu. Mau tim kecil besar lu lawan semuanya gitu loh. Drive dengan skillnya itu bagus gue. Skill individunya seorang Anthony Erga. Drive kosong, nggak bisa layup, bisa floater tapi tepat gitu. Masuk, bangkit lagi timnya. Kondisi lagi kejar-kejaran, dia drive bisa layup, berhasil lagi gitu loh. Iya betul. Satya Wacana ini ya. Kayaknya boy. Kalau timnya itu tetap dipertahankan itu sama ya. Iya sama. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. 2-3 tahun lagi itu dia pasti bercokol di papan atas. Iya. Tinggal nunggu matangnya aja gitu loh. Matang artinya fisiknya juga diperkuat sama tim lain. Benar. Rata-rata begitu ya. Biasanya begitu. Sama pemain lain tim lain. Sih. Iya. Nah, gini, sebelum kita tutup, Tun. Kalau tim ini dijadikan satu, menurut lu bisa nggak ngalahin Patriots? Mengalahin gini bisa sih kayaknya. Best of three. Bisa ya? Bisa. Wow. Bisa. Rasaku bisa. Siapa yang ngelatih tuh? Menurut lu cocok nih. Misalnya lu punya duit nih. Wah, gue kumpulin nih semuanya. Kita bikin Indonesia Patriots perjuangan. Melawan Indonesia Patriots asli. Siapa pelatihnya tuh? Yang ngelatih? Ya. Si Anu aja siapa? Kan masukan aja kan nggak apa-apa. Gue kasih clue misalnya Gibi misalnya atau Pak Milos. Milos. Siapa yang kira-kira cocok kalau tim ini jadi? Gibi cocok Gibi. Gibi ya? Iya Gibi. Gibi ya. Gibi asisten coachnya si Wahyu Cacing. Ya, harus keras sama anak-anak ini. Coach Wahyu keras ya? Keras Wahyu. Ini pernah dilatih Wahyu? Pernah tak? Pernah. Coach Gibi mau nggak usah ditanya ya. Tanya. Sini dibentak. Pemain asing aja bisa nggak dimainkan? Bisa minder pemain asing. Iya, harus keras boy. Karena itu pondasi buat mereka. Iya. Itu. Coach Gibi oke gitu. Boy, kalau misalnya nih tim dijadiin pertama, kalau dia dijadiin satu, bisa nggak ngalahin tim Indonesia Patriots? Bisa ya. Bisa karena siapa yang megang bagus ya? Ini banyak pemain yang udah lama juga loh di liga gitu loh. Iya, dan yang seperti gue bilang tadi, ini jago bagus semua. Iya. Bagus pada saat kita nonton, pas kita lihat di catatan bagus juga gitu. Benar. Orang nggak sadar aja. Mungkin nggak sadar ya. Iya. Nah, coba kita cari pemodalnya. Kita kumpulin ini tandingan. Dompetku mana ya? Seru loh, Bay. Kalau kita berangan-angan ya. Iya, benar. Tapi kan ini buat kemajuan toh. Tandingan ini dipasang. Jadi misalnya EBL tahun depan jadi 2. Iya. Tapi memang ini semua playoff ini. Ini semua enggak yang Patriot 1 dibalikin ke dia. Kacau. Tapi seru. Kita harus buat begini supaya mereka zona nyamannya itu exactly. Iya, terganggu. Kalau dia terlalu nyaman bahaya. Tapi kalau zona nyamannya mereka tim Patriot ini yang sekarang ada terganggu, mereka pasti kerja keras, pasti. Betul. Setuju. Siapa? Dimas belum kasih tahu lu mah, Boy, pelatihnya Boy. Enggak, bentar lu. Tadi gue mau ngomong apa kan jadi lupa gara-gara Mas Anthony. Ini semua bisa aja
ada satu orang yang megang. Tapi dengan intinya gue pengen standar latihan, fasilitas semuanya sama gitu loh boy. Jangan Ya itu makanya. Bagus loh. Ya pasti lah, kalau itu pasti. Iya. Pasti itu pasti. Kalau gue pelatihnya Victor Gideon Roring. Pak Roring, Pak Ito. Ya. Ya. Oke. Asistennya Mas Antun. Asistennya Santun. Iya. Aku nggak cocok boy. Aku aja pelatih fisik. Iya. Boleh ya? Boleh nggak apa-apa kan? Ya itu ada lagi nggak yang ditambahin dari obrolan ini? Apa ya? Ya mudah-mudahan aja boy si Nambah. siapa? Kalau gue sih nambah semangat lah buat mereka semua ya. Gue tuh kadang berharap begini, Tun, Mas. Kan kita nih event terbesar kita yang sedang kita tunggu dalam waktu dekat adalah FIBA Asia Cup 2021 bulan Agustus ya. Iya betul. Jadi memang FIBA Asia Cup. dalam rangka mempersiapkan tim menuju ke sana tuh ada Indonesia Patriots yang junior yang kemarin kita belum bilang junior, kemudian ada senior gitu. Waktunya emang singkat sekali sudah, tinggal beberapa bulan lagi gitu untuk ke sana. Tapi siapa tahu ada peluang kita untuk khususnya manajemen timnas ya mempertimbangkan nih loh bahwa yang kalian pilih itu juga ada pesaingnya di sini nih, yang ada pesaingnya. Persis seperti yang dibilang sama Om Santun tadi, untuk yang di Indonesia Patriots yang muda-muda, yang junior pun, lu tuh nggak aman. Iya. Lu nggak aman. Kenapa? Karena di luar lu tuh juga ternyata yang masih ada. tuh Gue baru ingat tadi. jago-jagonya banyak. Nah, Dimas baru ingat sesuatu nih sekarang. Apa lu mau bilang tadi? Kalian mungkin di awal-awal kan kita ngomongin nggak tahu ada pemain muda yang hebat segala macam di liga sekarang. Iya. Kalau udah ngomong ini udah terbukti. Yang kita ngomong ini terbukti semua nih pemain ini. Ya statistiknya ya. Iya. Nggak bisa dihindari gitu loh. Iya. Yang kita pilih memang lu yang nonton nggak ikutin statistik aja mungkin tahu. Oh iya ya, nah ini hebat ya. Nggak lihat statistik loh Apalagi Mas. kalau misalnya masih jadi muda. satu tim ya. Iya. Iya betul. Jadi memang yang dipilih memang bukan yang karena teman karena apa? Enggak, ini memang terbukti mereka Atau bermain. kita bikin tadi seperti gue bilang Indonesia Patriot 1, Indonesia Patriot Perjuangan, dua-duanya nggak usah lolos playoff, jadi banyak lolos playoff loh ya. Iya betul. Jadi banyak lolos playoff. Jadi seru Iya, ya. yang punya tim ngamuk. Iya. Ini kenapa semua diambil ini? Nanti ada 3 lagi harus perjuangan. Iya. Tapi seru ini. Harus ada pemikiran-pemikiran begini bos. Iya, setuju juga. Ini kan ujung-ujungnya kan buat kemajuan basket Indonesia. Bukan buat apa-apa. Walaupun intinya juga terlepas dari ini lu jago di IBL, lu jago di Indonesia Patriots. Tapi secara keseluruhan kita juga harus berpikir bahwa jagonya kita di IBL itu pun harus ditingkatkan standar. Betul ya, levelnya harus naik. Misalnya nih maksud gue gini, tim kita tuh gue pengen tim kita baik itu Indonesia Patriots atau Satya Wacana ataupun ketika di cross ke liga asing gitu, misalnya dia diadu sama tim asing yang ada di Korea, di Jepang, di Filipina, itu bisa berkompetisi gitu. Betul. Bisa mengalahkan sana. Jangan jago kandang gitu ya. Iya dong. Iya. Kita harus ningkatin standar gitu. Iya. Tempurung kita ini harus dipecah gitu, harus lebih. Berarti memang harus dikasih sesuatu yang nggak nyaman terus. Iya. Gitu. Jangan nyaman terus. Oke, nggak kerasa nih kita udah lumayan. Nama-namanya sebelum kita tutup ada lagi nggak lu tambahan terkait obrolan kita nih hari ini? Nggak ada sih. Ada Mas Anton? Itu aja cukup boy. Ya. Udah lama tapi nggak dengar kata-kata mutiara lu Tun. Iya. Lagi nggak ada di Karang ya? Lagi nggak di Karang ya? Iya. Dimas ada nggak? Nggak ada sih boy. Cuma ya itu aja pokoknya jangan nyaman lah. Udah banyak nih pemain-pemain yang mulai kelihatan banget di liga kita. Iya. Nggak seperti yang kalian prediksi, maksudnya main hebat itu aja. Iya. Ternyata banyak yang baru-baru nih. Iya. Ternyata regenerasi kita udah basket Indonesia udah semakin baik. Ya. Gue tambahin sedikit ya. Boleh dong. Sebaliknya untuk pemain-pemain ini pun artinya kalian punya peluang. Iya. Bukan berarti kalian tidak berlabel Indonesia Patriots atau bukan timnas dan kalian masih muda-muda. Iya. Itu juga punya peluang yang sama untuk membela Indonesia gitu. Iya. Bahkan apa ya? Kita lihat kalau saat ini tuh gue tuh sangat mengimpikan kayak apa yang terjadi di Filipina saat ini. Terdi Ravenna bisa main di Liga Jepang gitu. Iya. Satu saat Ada anak-anak muda ini gitu bisa ke situ gitu. Bisa saking hebatnya tim Filipina ngincer. Oh lu main di gua deh. Iya. Atau tim Korea gitu. Itu ada yang jago tuh di Indonesia. Lu main di gua deh. Di sepak bola kan sudah mulai itu ada beberapa pemain kita yang main di Korea, main di Thailand, udah beberapa tahun gitu dan jago di sana.
kalau kita sudah mulai bisa nyebar nih pemain kita, ada yang main di Filipina, nggak usah muluk-muluk dulu aja lah. Filipina, Korea, Jepang, Thailand, even Thailand oke gitu. Apa ya? Dengan sendirinya kualitas kompetisi kita juga akan naik. Gua rasa begitu. Ya, itu paling di obrolan kita episode kali ini. Seperti biasa, Dimas akan yang nutup. Subscribe yoi. Channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Nyalakan loncengnya agar diupdate kalau ada video terbaru dari YouTube. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.